kotak centang. Nah, di sini akan berbentuk kotak Bapak Ibu. Ya, jadi tinggal dia klik saja nanti salah satunya. Kita pilih kotak centang ya Bapak Ibu. Nah, kita pilih kotak centang, ulang, kotak centang. Nah, jadinya begini. Opsi 1. Kita mau kasih pilihan ya. Ya, kemudian kita enter Bapak Ibu untuk menuliskan tidak di bawah. Enter, kemudian tidak. Kita ketik tidak. Ini karena sudah ada tidak. Nah, setelah selesai itu Bapak Ibu, kita ke sini lagi. Ada di bawah sebelah kanan ada wajib diisi. Itu diklik lagi ya Bapak Ibu. Diklik. Nah, sudah selesai satu pertanyaan. Kita mau tambahkan lagi pertanyaan. Dengan cara mau tambahkan pertanyaan, jangan lupa ada tanda tambah di sebelah kanan, kita klik lagi. Nah, sholat tepat waktu. Selanjutnya sholat rawatib. Kita menginginkan dia melaporkan tentang sholat rawatibnya. Sholat rawatib. Sholat rawatib. Sholat rawatib. Nah, sholat rawatib kita mau menginginkan apa tadi? Kita seragamkan saja ya dengan yang di atas ini centang. Maka di sini juga kita ambil centang. Kotak centang. Maka jawabannya adalah ya. Kemudian di bawah tidak. Tidak. Di bawahnya adalah tidak. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini bisa digeser-geser Bapak Ibu ya. Yang ini Bapak Ibu, ini bisa digeser ke bawah. Ini saya geser ke bawah. Ya. Supaya kelihatan ini. Nah, ini klik lagi Bapak Ibu. Ini kan sudah ya tidak. Kita sudah ketikkan ya tidak. Sekarang ini kita klik. Nah, jadi tanda biru. Nah, selanjutnya kita menginginkan lagi kan Bapak Ibu, menginginkan lagi pertanyaannya. Tambah lagi di sini Bapak Ibu, klik lagi tanda tambah. Nah, sholat rawatib ini akan muncul di sini pertanyaan. Setelah sholat rawatib, kita mau sholat duha. Sholat duha. Sholat duha. Nah, sholat duha sudah. Kita pilih lagi kotak centang ya Bapak Ibu. Kotak centang. Berarti di sini kita tuliskan lagi ya. Kemudian kita enter. Tidak. Tidak. Nah, jangan lupa Bapak Ibu tarik dulu ke bawah ini Bapak Ibu supaya kelihatan itu tandanya. Nah, ini ada wajib diisi, klik lagi Bapak Ibu ya. Kasih jadi tanda merah supaya mereka mengisi. Kalau tidak bisa terkirim. Ya, sudah selesai lagi nih Bapak Ibu. Kita mau tambah lagi pertanyaan. Kita klik lagi tanda tambah. Nah, tanda tambah sholat duha sudah. Zikir sesudah sholat. Kita mau tanyakan lagi. Mereka mau melaporkan. Zikir sesudah sholat. Ya, kita lihat ini Bapak Ibu ya. Zikir sesudah sholat. Zikir sesudah sholat. Kita arahkan lagi ke sini. Tidak usah pilihan ganda. Kita seragamkan kotak centang. Ya. Kotak centang, di sini opsinya ya, enter, kemudian tidak, ini sudah ada tidak usah lagi diketik tidak. Nah, kita mau isi lagi nih Bapak Ibu, wajib diisi ya, supaya siswa wajib mengisinya. Sudah ya, zikir sesudah sholat. Sekarang sholat tahajud ya, kita tambahkan lagi di sini Bapak Ibu. Kita tambahkan lagi sholat tahajud. Sholat tahajud. Jangan pilihan ganda ya Bapak Ibu. Kita pakai kotak centang. Ya, kita pakai kotak centang. Di sini kita tuliskan ya. Ya. Kemudian di sini tidak.
Kemudian di sini tidak. Ya, kita sudah kotak centang. Jangan lupa di sini Bapak Ibu klik lagi, wajib diisi. Ya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya kita mau tambahkan lagi pertanyaan. Klik ini yang tanda tambah. Tanda tambahnya diklik. Maka akan jadi begini Bapak Ibu. Kita mau tanya lagi, apa mereka membaca Al-Qur'an? Kita tuliskan membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu, di membaca Al-Qur'an kita bisa saja meminta siswa hanya menuliskan ya tidak, menjawab ya atau tidak. Tetapi kali ini saya menginginkan siswa itu menuliskan surah apa yang dia baca dari ayat berapa sampai berapa. Maka di sini Bapak Ibu, di sini saya tidak menggunakan kotak centang, tapi saya menggunakan jawaban singkat. Ya, jawaban singkat itu maksudnya nanti siswa bisa menuliskan dia membaca surah apa, ayat berapa sampai berapa. Namun sebelumnya kita menyampaikan ke siswa agar menuliskan nama surahnya. Nah, kita klik ya jawaban singkat, tapi Bapak Ibu boleh juga menggunakan ya tidak kotak centang. Tapi saya pengen siswa itu menuliskan dia membaca surah apa. Maka saya klik ini jawaban singkat. Nah, jawaban singkat Bapak Ibu di sini nanti mereka akan membuat menuliskan jawabannya. Ini tidak perlu kita tuliskan ya tidak ya Bapak Ibu, karena nanti siswa yang akan menjawabnya. Nah, kita klik lagi di sini wajib diisi Bapak Ibu. Wajib diisi. Sorry. Klik wajib diisi. Ya, sehingga kelihatan warna birunya. Satu lagi pertanyaannya yang saya mau buatkan adalah Bapak Ibu, karena siswa kita terdiri jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, untuk anak-anak kita yang berjenis kelamin perempuan, ada saat mereka tidak bisa sholat, tidak bisa mengajar dan seterusnya karena ada uzur atau halangan. Maka di sini kalau ketika misalnya dia uzur, dia halangan, jelas pertanyaan-pertanyaan di atas itu akan mereka tuliskan, akan mereka jawab tidak. Nah, kita pasti kaget kalau kita misalnya tidak menuliskan, loh kok dia menjawabnya semua tidak. Maka untuk mengetahui dia menjawab tidak itu kenapa, maka kita tuliskan di sini misalnya dia uzur, ya. Pertanyaannya adalah uzur atau dalam kurung halangan. Bapak Ibu ya. Uzur dalam kurung halangan. Ya, ini Bapak Ibu. Uzur dalam kurung halangan. Maka ini kita bisa kembali ke kotak centang. Ya, tidak. Ya. Ya, kemudian tidak. Ya. Ini wajib diisi Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya dia berhalangan, pasti akan dia klik ya. Maka di atas jawaban-jawaban semua di atas, dia pasti akan klik tidak. Nah, untuk laki-laki ya karena mereka tidak ada halangan kan, ya jelas dia akan pasti klik tidak. Nah, Bapak Ibu, untuk sementara pertanyaannya saya anggap sudah cukup. Nah, sekarang kita akan mengecek dulu Bapak Ibu sebelum kita kirim. Kita akan mengecek dulu seperti apa yang sudah kita tulis dengan cara mengklik ini Bapak Ibu. Pratinjau. Kita lihat pratinjau Bapak Ibu ya, kita klik Nah, kita tunggu. Nah, seperti nanti Bapak Ibu seperti nanti tampilannya ke siswa. Jadi harus menuliskan namanya. Ini tadi kan di sini kita tulis jawaban singkat Bapak Ibu ya.
Jadi nama siswa harus mengetiknya, kelas siswa harus mengetiknya. Kemudian ini sholat tepat waktu, siswa tinggal centang. Sholat rawatib centang, sholat duha ya tidak, tinggal centang. Kemudian zikir sesudah sholat tahajud. Nah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini Bapak Ibu yang saya bilang tadi tidak pakai ya tidak, karena kita menginginkan siswa menuliskan surah apa yang dia baca dan ayat berapa. Nah, uzur ya tidak. Nah, nanti begini persis Bapak Ibu. Nah, ini nanti setelah siswa mengisinya ini ada tertulis kirim. Ya, kita tidak usah kirim ya. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. Ini kan yang saya perhatiin jauhnya. Ini kita kembali ke sini tadi. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, sudah selesai, kita anggap sudah selesai Bapak Ibu ya. Sekarang saatnya kita akan mengirimkan ke siswa. Caranya Bapak Ibu, cara mengirimkannya adalah ada tertulis di sini kirim. Klik kirim Bapak Ibu. Kita klik kirim. Nah, muncul tampilan ini Bapak Ibu. Setelah kita klik kirim, muncul tampilan ini. Nah, kita klik yang di tengah ini Bapak Ibu yang seperti jepitan kertas. Nah, kita klik ini track. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini alamatnya ini. Tapi masih panjang sekali kan Bapak Ibu, alamatnya http dan seterusnya masih panjang. Maka kita perpendek dengan cara memperpendek Bapak Ibu ini. Perpendek, klik ini Bapak Ibu. Perpendek URL-nya. Kita perpendek track, kita klik itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini. Jadi sependek ini. Nah, bagaimana cara mengirimkannya? Cara mengirimkannya Bapak Ibu, ini ada salin. Salin, kita klik salin, track, salin. Nah, setelah kita salin, sudah diklik salin. Nah, buka WA, grup WA. Ini kebetulan saya di laptop saya juga ada aplikasi WA. Saya buka WA. Nah, setelah buka WA, kita cari kelas siswa kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum membuat ini, yakinkan Bapak Ibu tuh sudah punya grup setiap kelas sehingga gampang untuk mengontrolnya. Nah, saya kemarin setiap kelas saya buatkan kelas khusus untuk agama Islam karena di sekolah itu ada Islam, ada Kristen, jadi khusus untuk agama Islam. Contoh misalnya Bapak Ibu, saya klik Dewa Ruci. Ini ada kelas 7 Dewa Ruci Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian saya di sini paste Ctrl F ya. Ctrl F. Ya, di sini Bapak Ibu ya, Ctrl F. Nah, muncullah ini Bapak Ibu. Muncul ini. Nah, ini yang dikirimkan ke siswa, alamat ini yang dikirimkan ke siswa. Kita tunggu dulu ya. Nah, kita enter. Nah, muncullah seperti ini Bapak Ibu. Siswa nanti tinggal kita berikan perintah, anak-anak silakan untuk laporan keagamaannya silakan klik link ini. Mereka tinggal klik link ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya, misalnya kita klik ya Bapak Ibu, kita klik ini memuat. Nah, ini Bapak Ibu yang kita buat tadi. Jadi siswa harus mengisi ini dan seterusnya. Ya, seperti yang Pratinjo tadi. Nah, siswa nanti akan membuat seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Nah, setelah jadi jangan langsung kita mau lihat siapa-siapa yang sudah mengabsen. Siapa-siapa yang sudah mengabsen, kita kembali ke misal siapa-siapa yang sudah mengabsen, nanti Bapak Ibu ya, kan ini sudah kita tutup, misalnya kita sudah kirimkan sudah kita tutup, tutup ini Bapak Ibu tanpa di save ya, otomatis akan tertutup. Kita tutup Bapak Ibu, kita tutup ya, kita tutup. Nah, misalnya kita tutup semua. Caranya adalah Bapak Ibu buka Google. Ya, seperti tadi, seperti awal lagi tadi, buka Google, kemudian buka aplikasi Google, kemudian buka drive-nya lagi Bapak Ibu. Nah, buka drive-nya, kemudian ada drive saya. Nah, ini yang saya buat tadi Bapak Ibu kan kelas 7A. Nah, Bapak Ibu buka saja, klik saja ini. Klik. Kita klik. Nah, Bapak Ibu, ini kan pertanyaannya yang tadi. Sekarang responnya. Respon.
Nah, ini belum ada respon karena memang belum ada yang laporan. Nah, nanti Bapak Ibu setelah setiap malam itu kan kalau saya itu batasnya sampai jam 11 malam mereka buat laporan. Nah, Bapak Ibu nanti setelah di akhir atau misalnya Bapak Ibu mau melihat per minggu, cara mendownloadnya Bapak Ibu di sini. Atau saya buka yang sudah Bapak Ibu ya. Tapi caranya sama. Ini 7B. Ini Bapak Ibu. Nah, ini yang Dewa Ruci. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, kita buka tadi respon. Ini banyak sekali sudah responnya, sudah 133 karena sudah berapa kali mereka buat. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, ini ada tanda titik 3. Bapak Ibu klik. Kemudian download tanggapan. Kita download tanggapan, klik lagi download tanggapan. Kita akan lihat di sini Bapak Ibu, otomatis dia akan keluar di sini. Bapak Ibu. Nah, kita buka ya Bapak Ibu untuk melihat siapa-siapa. Nah, ini Bapak Ibu terbuka. Kita close dulu ini. Ini kita lihat ya. Nah, ini dia Bapak Ibu laporannya. Jadi setelah beberapa hari, kalau saya itu tiap minggu bukanya, tapi tiap malam saya kontrol siapa-siapa yang sudah laporan. Nah, ini ada waktunya Bapak Ibu, ada tanggal, bulannya, tahunnya, ini nama siswa. Nah, ini bisa kita perbesar, misalnya waktunya itu, kemudian namanya kita mau perbesar. Nah, namanya, kemudian kelasnya kita mau perbesar. Nah, Qiyamul-Lailnya kita mau perbesar. Nah, dan seterusnya. Begini seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa kita print out sebagai laporan kita di sekolah atau sebagai laporan kita di pengawas bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan online dengan cara file. Ini ada file Bapak Ibu, file, kemudian save as, kemudian kita simpan di mana ya. Misalnya laporan ini kita simpan di dokumen ya. Nah, sudah save. Nah, tinggal Bapak Ibu print. Sudah selesai Bapak Ibu. Begitulah seterusnya. Ini juga bisa kita buat untuk absen Bapak Ibu. Untuk absen saya tidak save Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Tutorial laporan pembiasaan online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Begitu juga untuk membuat soal juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi gampang ya Bapak Ibu. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Semoga kita tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu menyapa murid-murid kita meskipun lewat WA, meskipun lewat dunia maya dan seterusnya. Terima kasih. Saya Emi Indra mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.